Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Ketemu lagi dengan saya Ramlan. Jadi kalau ini pertama kali kalian ketemu video ini atau channel ini, saya ucapkan welcome dan selamat datang teman-teman. Di channel ini saya banyak membahas tutorial tentang komputer, Excel, dan pengembangan website ya. Oke, langsung saja kita masuk ke topik, yaitu tutorial yang saya bawakan hari ini adalah cara menghitung umur dan masa kerja karyawannya. Seperti ada contohnya saya sudah buat di sini ya, seperti ini. Nanti saya akan hitung dulu umurnya, yaitu dengan metode cari dulu tahun, bulan, dan harinya, dan nanti akan saya buat di sini umur lengkapnya. Dan masa kerjanya nanti akan berdasarkan ini, dan saya akan buat nanti di sini masa kerjanya lengkapnya. Dan tanggal lahirnya nanti kita pakai untuk menghitung di umurnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, tahun. Untuk menghitung tahun ini, umur berdasarkan tahun, nanti akan buat juga bulan dan harinya. Untuk tahun akan saya berikan 3 rumus. Biasanya yang banyak ditemukan orang adalah hanya 1 rumus. Ini saya akan berikan rumusnya untuk mencari tahun, berapa tahun dia umurnya. Yang cara pertama adalah buat di sini sama dengan buka kurung today ya, tekan tab, kemudian tutup, buka, tutup lagi, kemudian dikurang tanggal lahirnya, kemudian ditutup, kemudian dibagi 365. Ini maksudnya 365 itu adalah jumlah hari dalam setahun, berarti 365 ya. Kemudian di enter. Oke, ini kenapa masih kayak gini? Karena ini saya ubah dulu. Ini ke general ya, general. Oke, ini kan ada koma-komanya ini di belakangnya. Seperti di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan ini kenapa kayak gini dan cara membuangnya bagaimana. Yaitu dengan kita menggunakan integer. Oke, kita masukkan di sini sama dengan lagi maksud ini integer ya, ini dia. Kemudian dibuka kurung lagi, kemudian ditutup di sini, enter ya, sudah hilang ya. Berarti umurnya 31 tahun untuk Rati. Kemudian ini kita blok ke bawah, kita drag, lepas ya, sudah dapat ya. Untuk cara pertama itu dengan menggunakan rumus yang ini, today, dan dikurangi dengan tanggal lahirnya, kemudian dibagi dengan 365. Oke, itu cara yang pertama. Ini saya hapus dulu. Kemudian cara yang kedua adalah yaitu dengan menggunakan fungsi year frac gitu ya. Ketik sini sama dengan year frac ya, ini ya. Kemudian buka kurung, tanggal lahirnya, masukkan tanggal lahirnya di sini, kemudian koma lagi today, kemudian tab, tutup, koma 1 basisnya. Ini 1 ini maksudnya ini aktual ya. Kemudian ditutup, kemudian enter ya, sama dengan tadi, masih pakai koma juga, ada koma-komanya di belakang, sama juga dengan cara yang pertama tadi. Masukkan ini integer, kemudian ini, kemudian di sini ditutup, kemudian di sini enter. Oh ya, buka ya, otomatis. Kemudian kita drag ke bawah. Oke, sudah dapat ya. Satu lagi teman-teman, ini kan ada today ya, today ini. Today ini juga bisa sama fungsinya dengan now. Now ya, ini sama aja sebenarnya fungsinya ya. Kita enter, kan sama aja ya. Today dan now itu juga sama fungsinya ya. Nah, tidak ada bedanya. Saya lebih suka menggunakan today ya, karena ya disesuaikan saja dengan teman-teman. Mau pakai now, mau pakai today juga sama aja. Itu cara yang kedua. Kemudian saya hapus, saya buat cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu adalah ini yang biasa digunakan orang-orang ya, yaitu dengan menggunakan sama dengan date div. Nah, ini tidak ada ya di sini. Saya nggak kurang tahu juga kenapa tidak ada date div. Ini kita ketik manual date div, kemudian buka kurung, kemudian tanggal lahirnya dimasukkan, kemudian sini koma today, tab, kemudian tutup kurung, di sini koma, di sini pentingkan masukkan huruf y maksudnya year ya.
kemudian tutup enter ya. Keunggulannya memang dengan dua cara sebelumnya, yaitu tidak perlu kita menggunakan fungsi integer atau membulatkannya. Ini langsung muncul dia angkanya tanpa pakai koma. Kita drag ke bawah ya. Oke, sudah dapat. Oke, itulah untuk cara untuk mencari tahun ya. Ada 3 cara. Kemudian kita masuk dengan untuk mencari bulannya. Ini kita masukkan di sini, kursornya kita letak di sini. Di sini juga boleh ya, terserah teman. Kita masukkan di sini. Kemudian sama dengan kita menggunakan fungsi dative juga, dative, kemudian buka kurung, kemudian masukkan tanggal lahirnya, kemudian koma, today, kemudian tutup, kemudian koma. Kalau untuk bulan kita masukkan dengan kata YM, kemudian tutup ganda, tutup kurung ya. Jadi sudah dapat, kita tinggal drag ke bawah. Oke, dapat ya bulannya. Kemudian harinya sama juga, kita masukkan sama dengan dative, buka kurung, kemudian masukkan tanggal lahirnya, koma lagi, kemudian masukkan today, tab, kemudian tutup kurung, koma, masukkan. Kalau hari itu berarti kita masukkan kodenya itu adalah MD ya, tutup petik ganda, kemudian tutup kurung, enter ya. Ini tinggal drag ke bawah. Oke, dapat. Umurnya sudah dapat, tahun, bulan, dan harinya. Ini kan ada per kolom ini kan. Bagaimana menggabungkan ketiga ini, tahun, bulan, dan harinya? Caranya adalah langsung saja kita masukkan di sini sama dengan kita menggunakan juga fungsi dative, buka kurung, kemudian masukkan tanggal lahirnya, koma, today, tab, tutup lagi, koma, y, tutup kurung. Kan ini bisa enter dulu. Nah, ini kan 31 gitu. 31 apa? Jadi kita mau tambahkan di ujungnya ini tahun gitu ya. Berarti kita masukkan di sini. Video sebelumnya juga sudah banyak membahas tentang ini. Silakan teman-teman buka. Ini kita masukkan di sini karakter dan, kemudian di sini petik ganda, spasi, tahun, spasi lagi, kemudian koma dulu baru spasi, petik ganda gitu. Kemudian kita buat sini lagi dan kita masukkan itu tahunnya sudah ya. Untuk menggabungkan bulannya kita buat sini lagi dan kemudian ini saya copy saja karena rumusnya sama ya. Ini sampai di sini ya. Ini copy, kita paste di sini ya. Ini sama, hanya ini aja kita ganti menjadi, berarti tadi bulan berarti menggunakan fungsi IM ya. Ini kita ganti menjadi bulan ya, betul. Kemudian masukkan lagi karakter dan di sini, kemudian paste lagi untuk berarti terakhir hari. Berarti di sini ini bulan sudah, ini kita ganti menjadi MD, ini kita ganti hari ya. Iya, ini nggak usah koma lagi karena nggak ada lagi kan. Oke, sampai di sini kita enter ya, dapat ya. Jadi koma yang di sini yang ada di karakter dan ini yang ini biar bisa memisahkan antara tahun, bulan, dan harinya ya, biar rapi saja. Oke, sudah dapat tergabungkannya. Untuk yang nomor urut 2 sampai 10 ini kita tinggal drag di sini ya, sudah dapat ya. Sangat gampang sekali. Terakhir adalah mencari masa kerja lengkapnya. Ini nanti kita pasangkan ke sini ya, tanggal mulai bekerja. Sebenarnya di sini kita bisa masukkan tabel juga ya, dengan cara seperti ini kita tambahkan di sini di samping di sini. Tapi karena di sini sudah kita buat caranya, jadi saya tidak akan ulangi lagi di sini karena samanya kan rumusnya kan hampir sama. Jadi kalau untuk masa kerjanya ini kita berdasarkan ini. Jadi rumus ini saja saya copy karena hampir sama. Kita paste di sini. Kemudian berarti ini di kolom E ya. E4 ini untuk tanggal lahir. Ini tanggal mulai bekerja di F. Berarti saya hanya mengganti ini formulanya F4. Kemudian ini juga untuk bulannya F4. Kemudian ini terakhir ini untuk harinya F4.
berarti dia maksudnya dia tanggal mulai bekerjanya di kolom F4. Kemudian itu saja ya, enter ya, kita drag aja ke bawah. Oh, kelewatan, sorry, kita drag ke bawah. Iya, oke. Sudah dapatnya, berarti dia contoh si Rati ini dia ke tanggal mulai bekerjanya adalah tanggal 11 bulan 12 2008. Berarti dia masa kerjanya itu 12 tahun 11 bulan 9 hari. Misalnya ini, misalnya yang lain juga, saya coba yang ini. Irene, dia mulai bekerja tanggal 1 bulan 6 dan masa kerjanya itu 20 tahun 5 bulan 19 hari berdasarkan tanggal, bulan dan hari ini ya, itu tanggal 20 November 2021. Oke, itu saja mungkin teman-teman, sangat gampangnya untuk menghitung umur dan masa kerja karyawan. Ini teman-teman bisa gunakan mungkin di perusahaan, atau kalau perusahaan mungkin sudah punya sistem tersendiri ya, yang lebih advance atau yang lebih canggih gitu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin bekerja di memiliki usaha UMKM, mungkin belum bisa membeli sistem yang untuk menghandle ini ya. Jadi ini bisa kita pergunakan dengan menggunakan Excel saja, bisa kita mendata karyawan. Jadi ini sangat perlu ya. Jadi biar ini si X atau si A ini sudah berapa lama kerja gitu ya. Jadi itu sangat perlu. Oke teman-teman, itu saja untuk hari ini tutorialnya, yaitu cara menghitung umur dan masa kerja karyawan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, like, komen, dan bagikan ke sosial media teman-temannya, jangan lupa. Dan terima kasih, semoga bermanfaat.